Gara-gara pria asing masuk ke kamar, aku dinikahi sama dia. Malah tampangnya seperti preman. Apes banget nasibku. Novel ini berjudul Menjadi Papa Tanpa Malam Pertama. Penulis Zan Rieka SKMM. Kamu bisa baca sampai tamat hanya di aplikasi KBM App. Bisa di-download di Play Store. Bab 6. Ultimatum dari Sam membuat Ayung gemetar ketakutan, tidak berani bergerak dari tempatnya berdiri. Hal itu tak lepas dari pengawasan pemuda berjaket hitam itu dan membuat tersenyum simpul. Benar-benar gadis polos. Batin Sam berdiri dan mendekati Ayung. Ayung mundur mepet ke tembok karena takut akan kesalahannya, sementara Sam langsung menyentuh dagu mendongakkan wajah Ayung, agak menatapnya. Tatapan dingin sang suami bagaikan ancaman mematikan baginya. Namun, sentuhan lembut di ujung bibir Ayung membuat darah gadis itu seolah membeku. Aku menyembunyikan keberadaanmu adalah demi keselamatanmu selama di Jakarta. Tapi kamu selalu saja membocorkan rahasia keberadaanmu, ujar Sam lirih pelan tapi tegas dan membuat Ayung mengkerut ketakutan. Maaf, jawab Ayung lirih hampir tidak terdengar. Kamu tahu hukuman apa yang pantas buat kamu? Tanya Sam dingin dan menatap istrinya. Hati lelaki penyuka warna hitam itu justru tertawa melihat kepolosan sang istri. Baginya adalah permainan menggemaskan saat Ayung ketakutan. Tanpa permisi, Sam langsung membopong istrinya hingga membuat Ayung tersentak kaget. Secara refleks mengalungkan lengannya di leher sang suami. Pemuda itu meletakkan istrinya ke atas kasur secara perlahan dan menatap manik mata gadis yang sudah dinikahinya tersebut. Hukumannya, aku minta hakku malam ini, bisik Sam nakal. Mata Ayung membulat, sempurna dengan bibir melongo mendengar perkataan suaminya. Karena selama menikah, memang Sam belum meminta haknya sebagai suami, dan itu membuat Ayung menunduk malu, menutup wajahnya yang merona semerah tomat. Apalagi saat wajah suaminya mendekat, hembusan napas wangi itu membuat bulu kuduknya berdiri semua. Ayung lebih memilih menarik selimut dan menutup seluruh tubuhnya dari ujung kepala hingga ujung kaki untuk menghindari rasa malu yang sudah pasti akan sangat terlihat. Kepolosan Ayung membuat Sam benar-benar tertawa saat istri yang salah tingkah dan malu-malu kucing terhadap dirinya. Meski mereka telah sah menjadi pasang suami istri di mata agama. Perlakuan Sam yang lembut itu membuat gadis berkulit bersih tersebut terlena bagaikan melayang di awang-awang dan akhirnya pasrah menyerahkan hidupnya untuk sang suami. Pagi itu jarum jam menunjukkan angka dini hari. Sam membangunkan istrinya untuk mandi terlebih dahulu. Sambil menatapi jemputan, Sam menghubungi adiknya yang akan menjemput mereka. Ternyata belum sampai hingga azan subuh berkumandang. Akhirnya sepasang suami istri itu memilih melaksanakan sholat subuh terlebih dahulu daripada terlambat ketika berada di perjalanan. Setelah melaksanakan ibadah wajib, ponsel Sam berdering dan itu adalah panggilan dari adiknya. Sam segera mengemasi koper dan laptop serta semua barang-barangnya. "Di mana?" tanya Sam via telepon. "Gerbang Hotel Sarah, aku tunggu 5 menit," jawab adik Sam. Sam menarik lengan Ayung dan koper kecil bergegas keluar hotel setelah meletakkan kartu pintu di meja resepsionis tanpa berbicara. "Mas,
Jangan cepat-cepat, keluh Ayung yang merasa melangkahnya tak bisa mengimbangi kaki sang suami. Kembali Sam sedikit membungkuk meminta Ayung naik ke punggungnya untuk digendong. Ayung tersenyum dan langsung naik sambil berpegangan pada pundak Sam. "Bang, dia siapa?" tanya Fikri, adik Sam, saat mereka bertemu di dekat mobil. "Shh, diam." Ayung masuk mobil bagian belakang. Sam memasang seatbelt lalu menutupnya dan meletakkan koper di bagasi belakang. Fikri duduk di jok samping kemudi, membiarkan Sam mengemudi yang lebih lihai darinya. Apalagi Sam terkenal sebagai pembalap liar saat masih remaja. "Bang, gak dikenalkan ceweknya?" sapa Fikri remaja yang baru berusia 17 tahun itu. "Diamlah," sentak Sam. Fikri melirik sekilas gadis yang duduk di jok belakang. Gadis manis berwajah bulat, berkulit bersih, dan tatapan mata kalem. "Pinter abang nyari cewek cantik," goda Fikri dan mendapat pukulan di kepala dari sang abang. "Aduh, santai aja kali bang. Mana bayaranku?" tanya Fikri mengulurkan tangannya. "Aku mana ada cash. Kamu tahu dompet dan ponselku ada sama mama. Kamu ambil dan antar ke apartemen, baru aku TF bayaranmu," jawab Sam santai menyetir mobil karena suasana masih subuh. Mobil merah itu meluncur menuju sebuah apartemen di pusat perkotaan, membuat Ayung berdecak kagum untuk pertama kalinya pergi ke Jakarta. Mereka turun di parkiran dan membiarkan Fikri pergi. "Aku langsung cabut bang, sekolah," pamit Fitri. "Jangan lupa dompet abang ya," pesan Sam. "Oke, nanti sore," jawab Fikri. Sam dan Ayung bergegas masuk apartemen tersebut melewati pos satpam. Sam tersenyum mengangguk. "Mas Sam, kapan pulang ini?" sapa satpam. "2 minggu lalu pak, ini istriku," jawab Sam. Ayung hanya mengangguk tersenyum sebagai sapaan kepada satpam apartemen. "Wah, masih muda sudah berani menikah. Tapi hebat ya, bisa dapat istri cantik. Oh ya, 2 hari lalu Pak Ryan kemari mengecek apartemen," satpam menjelaskan. "Oh, baik pak, terima kasih. Kami permisi dulu," pamit Sam. "Mari, silakan," ujar satpam mempersilakan. Mereka berdua menuju lift dan naik di lantai 10 dengan nomor apartemen 07. Ayung masih mengamati lingkungan sekitar bangunan dengan ornamen mewah dan terkesan istimewa. "Masuk," pintu Sam lembut. Ayung masuk apartemen, memperhatikan seisi rumah yang bernuansa putih tersebut. Sofa sudut terbuat dari bluedruk berwarna kuning emas. Kursi meja makan yang terdapat ukiran berwarna emas, meja kaca, televisi yang sangat besar baginya. Juga terdapat sebuah foto berukuran besar. Foto itu terdiri dari 2 lelaki yang mengepit seorang perempuan imut. Salah satunya adalah Sam. "Itu kakak sulung dan kakak keduaku. Aku anak bungsu," ujar Sam menjelaskan saat Ayung masih menatap foto tersebut. Ayung mengangguk, lalu Sam mengajaknya ke kamar utama. Di sana, gadis berhidung mancung itu melihat lagi foto ukuran besar. Sepasang suami istri, sudah bisa dipastikan itu ayah Sam karena wajahnya yang mirip. "Itu papa dan mama," ujar Sam.
Sangat serasi lelaki berhidung mancung, rambut sedikit gondrong tapi rapi, dengan jas rapi sehingga terlihat wibawanya sebagai seorang ayah yang sangat dihormati, bersama seorang perempuan berjilbab biru, gamis biru dengan brokat manik-manik dan sulaman yang memberi kesan mewah dan elegan. Tiba-tiba terbesit rasa minder pada diri Ayung yang hanya dari rakyat biasa, kini berada di tengah-tengah keluarga sultan. Bahkan dia sempat suuzon pada sang suami yang berwajah preman dan dituduh sebagai bajing loncat. Ternyata anak konglomerat. Ayung langsung menunduk berwajah muram. Perubahan wajah Ayung tak lepas dari pengamatan Sam yang berdiri di sampingnya. "Kenapa murung?" tanya Sam lembut. "Enggak apa-apa," jawab Ayung lirih. Bahkan kini pikirannya berkelana, akankah dia mendapatkan restu dari mertuanya? Mengingat dia hanyalah gadis yatim piatu dari desa penjual kue. Sesak jika dia menyadari akan hal itu, membuatnya duduk pelan di tepi ranjang berukuran king size. Perempuan berjilbab hijau itu yakin jika kasur itu kasur mahal. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Sam pelan sambil mengusap pipi istrinya. Ayung hanya menggeleng memaksa tersenyum. Sam tahu jika Ayung pasti kepikiran keluarga yang belum dikenalkan pada sang istri. "Aku akan memperkenalkan kamu pada mereka, tapi tidak sekarang, karena keselamatanmu lebih penting." Sam ikut duduk di samping istrinya. "Siapa mereka yang mengajar kita kemarin?" tanya Ayung pelan. "Itu anak buah Birne, teman sekolah yang memusuhiku hingga aku kuliah di luar negeri. Dia tetap memututiku, bahkan berdiat menculikku hingga aku tersesat ke desamu karena kabur dari penculikan." Sam menjelaskan. "Mas, aku malu sama keluargamu. Aku hanya gadis desa." "Shh, aku tidak peduli tentang kamu. Yang aku tahu, kamu adalah istri yang baik," potong Sam, meletakkan jari telunjuk di bibir Ayung. "Apakah orang tuamu merestui kita?" tanya Ayung menatap suaminya. "Mereka memberi kebebasan kepada putra-putrinya dalam memilih pasangan. Tapi Mas Ayung, percayalah, semua akan baik-baik saja." Ayung menunduk lagi, ragu dengan ucapan Sam. Apalagi kebanyakan jika mertua kaya akan menindas menantu miskin dan tidak dianggap seperti kebanyakan cerita-cerita yang berseleweran. "Abang sulungku sudah menikah dan punya 2 anak. Kakak kedua juga sudah menikah, punya 2 anak, semua perempuan. Aku hanya akan memberi cucu laki-laki untuk orang tuaku," ucap Sam membuat Ayung merasa malu mengingat kejadian semalam di hotel. Karena menikah 2 minggu, baru semalam mereka melakukan malam pertama di hotel lagi. "Jangan buatku malu," ucap Ayung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya. Saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba pintu apartemen terbuka dan membuat sepasang suami istri itu terkejut. Sam melongokkan kepala di pintu untuk melihat siapa yang masuk ke apartemen tanpa memencet bel. Kedua netra Sam membulat sempurna ketika melihat tamunya, langsung menutup pintu kamar dan menguncinya dari dalam. "Sam, Sam, buka pintunya. Siapa yang kamu bawa itu?"
Tanya seorang laki-laki mengendor pintu kamar dengan nada marah. Bersambung.